Yang paling saya rasain ya adalah kita jadi semakin pede bahwa orang Indonesia nggak kalah sama orang Eropa. Kalau saya bisa juara di usia 16, harusnya U19 kita juga bisa dong. U23 kita bisa, senior juga bisa. Jadi itu yang merubah mindset saya. Jadi kita semakin percaya diri bahwa kita bisa kok lawan mereka. Saya Ava, saya mantan pemenang Gothia Cup tahun 2016. Tempatnya bola mana? Apapun yang dipilih sama Firdeka, kalian harus siap. Ya, nggak ada alasan. Ya, ada yang sakit ya? Ada yang sakit ya? Jangan sampai kalian di sini bilang enggak, pas sampai lapangan kalian sakit. Ya, jadi siapapun. Pesan dari saya, tolong untuk selalu jaga kebugaran, harus selalu mandiri, harus selalu disiplin, karena itu adalah hal yang terpenting untuk menjadi pemain bola profesional. Disiplin itu sangat penting, harus selalu disiplin. Ayo, bangun deh. Nanti kau udah menang. Ayo. Besok seperti biasa bangun subuh, istirahat. Setelah sholat subuh kita udah berangkat ke sini. Oke, mudah-mudahan bisa konsisten tiap tahun melahirkan bakat-bakat baru. Contoh lah yang di luar ujung-ujung sana kan kita tidak tahu kan perkembangan sepak bolanya seperti apa. Mungkin yang di Jabodetabek, di Jawa Tengah, Jawa Timur kita masih bisa menjangkau kan. Tapi di ujung sana kan kita belum tahu. Dengan event Barati ini kita ketemu dengan tim Papua, kita ketemu dengan tim Kalimantan. Sampai akhirnya kita sama-sama belajar. Oh ternyata tim Papua mainnya seperti ini. Oh ternyata main tim Kalimantan seperti ini. Sampai akhirnya ini saya berharap pribadi mudah-mudahan event ini bisa terus berlanjut, melahirkan bibit-bibit muda yang bagus untuk tim nasional masa depan. Gitu. Event yang sangat menunjang seperti event Barati ini, saya kira event yang paling terbaik di event untuk anak usia dini dan bisa mengembangkan potensi anak. Kedepannya anak lebih maju lagi, lebih semangat lagi berlatih, kemajuannya anak lebih tinggi. Jujur, saya optimis. Saya keliling selama Barati Cup, saya keliling dari lapangan ke lapangan, saya optimis. Apalagi dengan Barati Cup yang sangat luar biasa ya. Nggak bakal seyakin ini kalau teman-teman di tim Barati itu juga tidak yakin. Jadi karena mereka yakin, saya lebih yakin. Berasa ya kalau tim melakukan dengan ikhlas dan saling mendukung. Dan kita juga nggak berpuas diri setelah kita melakukan sesuatu nih yang dianggap Baratian itu keren. Berikutnya yang kita melakukan pasti pengen lakukan lebih baik lagi karena kita anggap masih banyak kurangnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya seikhlas itu, iya, dan ditambah dukungan dari seluruh tim. Jadi dari awal kita memang ada kendala masalah distribusi air, kendala manpower. Tapi kita solusinya dapat bantuan dari orang-orang SWR untuk mendistribusikannya. Jadi tidak ada kendala ke depannya. Tetapi alhamdulillah air minum sebenarnya pas mulai jam 10 ke atas itu mulai terdistribusi dengan baik ya. Sistemnya mulai berjalan dan besok akan tetap kita jalani sistem seperti itu. Strategi estimasi adalah 1 jam sebelum dia main udah ada
Terus mereka main, ya kira kurang lebih 15 menit sampai 20 menit setelah out. Dah, ada lagi. Sekarang berarti bisa ke opening ceremony. Barati Kapali 2024 suaranya mana? Opening Bali Kapali Road to Gotiapa Swedia. Tahun ini, kompetisi terbagi ke dalam 3 kategori usia, yaitu 12, 13, dan 14 tahun. Tahun ini, alhamdulillah pesertanya 2 kali lipat yang hadir dalam Barati Cup Bali 2024. Semoga kalian bisa mengikuti Barati lagi di tahun-tahun berikutnya. Sepak bola itu sudah bisa dijadikan profesi, ya sudah bisa dijadikan karir mereka. Kalau dari saya pribadi, terutama untuk kesenangan mereka, karena kuncinya pesepak bola sukses ada 3 pilar: orang tua, anak-anak, dan pelatih. Jadi kalau dia senang dengan pelatihnya, terus orang tuanya support, otomatis dia selalu mencintai sepak bola dan dia bakalan terus kejar mimpi dia di sepak bola. Ya awal-awal main bola ya malu-malu gitu, malu-malu, terus makin lama makin meningkat, terus ikut turnamen mana-mana. Kami juga mengapresiasi komitmen PT Bangga Merah Putih mendunia dalam mewadahi talenta grassroots agar bisa berkompetisi di level dunia. Sebagai ajang kompetisi sepak bola kelompok usia yang terbesar di Indonesia, Barati Cup menjadi salah satu inkubator bagi para talenta muda yang akan turut menentukan prestasi sepak bola Indonesia di masa depan. Alhamdulillahnya semua orang tua full support sih ke anak-anaknya. Jadi menyerahkan semua tanggung jawab ke kita. Ya kita juga jadi lebih leluasa untuk megang timnya gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang berjalan dengan lancar sih. Berkat doa-doa mereka juga. Gini, saya coba berpikir bahwa kecerdasan itu bukan hanya akademik. Jadi menurut saya sih kenapa saya begitu antusias mendukung anak saya di sepak bola, karena saya tahu bahwa itu sebuah kecerdasan yang sama nilainya dengan akademik, walaupun akademiknya tidak boleh ditinggalkan seperti itu. Akan selalu bersikap santun, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya sangat yakin dengan kemampuan anak saya dalam hal ini, sehingga saya memberanikan diri untuk mengirim dia keluar daripada dari tempat kami di Kalimantan Timur seperti itu. Saya bisa membantu orang tua, dan saya bisa main jauh luar Jawa. Saya ingin membanggakan orang tua. Awal-awal saya mau ikut sepak bola dan disuruh ayah, dan disupport banget dan membelikan sepatu untuk menambah semangat. Sepatu ini dibeliin bapak saya. Terima kasih bapak sudah membeliin sepatu buat saya untuk bermain sepak bola. Terima kasih juga ibu udah mendukung saya. Mama saya tuh sama bapak saya selalu nge-support anaknya untuk terus giat berlatih, semangat latihannya, sama untuk membelikan sepatu juga. Terima kasih ayah dan mama yang sudah menyupport saya. Saya berterima kasih bersungguh.
Kami merasa jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan kami berusaha untuk adik-adik semuanya. Tahun berikut kami akan berusaha sebaik-baiknya. Semoga tahun-tahun berikutnya kami bisa lebih sempurna. Selamat berkompetisi. Datang. Oke, sabar. Oke, geser sama-sama. Pertama-tama saya kaget gitu diceritain bapaknya. Karena dapat kabar main di Bali gitu. Seru itu. Ya, golnya juga lumayan. Buat pengalaman baru. Kejar, woi. U12 tahun lalu dia main 7 lawan 7. Sekarang dia main 9-9 dengan lapangan yang ukurannya beda. Kemudian jumlah pemainnya juga beda. Sekarang jadi 9. Ada yang udah langsung klop dengan perbedaan itu, ada juga yang masih saya lihat adaptasi. Tapi sejauh yang hari ini saya lihat cukup baik ya, cukup baik. Tinggal kita lihat untuk beberapa hari ke depan, kira-kira dia semakin progres atau enggak gitu. Awalnya Kasindo mainnya cukup tegang sih. Kemanya suruh lover, gak ada yang lover. Terus keliwat 1 lawan 1. Terus kebobolan. Kalah. Bagus lah mainnya, tackle-nya. Terus permainannya bagus. Kalah menang main terus. Siapannya ya ketahanannya harus kuat lah. Sprint terus, capek, pokoknya sampai capek, secapek-capeknya. Sekarang yang anak kecil udah berubah. Sakit, capek, dia datang. Sampai ada beberapa anak yang muntah di lapangannya, tapi dia masih mau latihan. Seru, namanya sama cita-cita. Nggak ada capeknya. Nggak menyerah. Jadi itu penting kita tangkap mereka waktu kecil. Cuma memang yang paling harus kita perbaiki menurut saya adalah basic skill-nya. Dan juga pelatihnya juga bisa mengembangkan ilmunya, mengembangkan pikirannya, mengembangkan tenaganya untuk tim, dan lebih belajar lagi untuk situasional di permainan. Saya memahami bahwa mungkin setiap pelatihnya cara pandangnya berbeda dengan saya, tapi itu nggak ada masalah karena sekali lagi kita ngelihat individunya. Selama individunya masih bagus, berarti nanti masih bisa kita perbaiki lagi. Bangga Merah Putih, Dunia! Kan kita mulainya juga kan dari U12. Jadi kita kan ngikutin journey-nya nih anak-anak yang mulai U12 nih. Nanti mungkin siapa tahu dia sampai U17 itu masih dalam binaan dan development-nya kita lah gitu intinya. Makasih ya Pak ya. Intinya kita ingin selalu memberikan sesuatu event atau sesuatu aktivitas yang terbaik buat Baratian. Naik. Sabar dulu. Lihat dulu. Bila kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, kan yang lainnya juga jadi seru ya.
Jangan ditunggu. Ya, selama kita punya mimpi, kita manifesting, dan apa yang kita lakukan, ikhtiar kita menuju ke sana, ya keep believing, dan selama niat kita juga baik, ya insya Allah sih jalannya ada jalannya, dan itu menjadi kebaikan untuk semua. Niatnya ya alhamdulillah. Apalagi anak-anak itu kan merupakan satu generasi ya, penerusnya. Mereka itu adalah, buat kami itu mereka adalah number one citizen. Ini bagus ya buat wadah anak-anak seusia dini gitu, sepak bola usia dini. Kalau bisa sih setiap tahun diadain terus. Soalnya rasanya emang pengen banget dari kemarin. Dari tahun lalu itu ngeliat terus kan infonya. Nah, alhamdulillah tahun ini jadi kesertakan. Jadi dengan ini kita punya kesempatan. Kalau berhenti ya kesananya nggak akan ada sambungannya lagi. Kalau cuma mau stop di situ ya boleh-boleh aja. Cuman kan kita sebagai anak muda harusnya punya impian jauh ke depan, punya impian setinggi mungkin. Jadi di sepak bola ada banyak duit, tapi kita harus pikir jangka panjang, bukan pendek. Termasuk saya. Ya, saya jujur nih, pengalaman saya juga tidak terpikir oleh saya sampai sekarang nih saya hidup dari sepak bola. Tapi ternyata pas sudah mendalami, sudah terjun ke sana, wah memang bisa. Apalagi kan ini kesenangan kita lah, kesenangan kita, hobi kita yang kita jalanin. Jangan pikir duitnya dari mana. Dan nanti pasti duitnya masuk. Kalau anak-anak kita dari Indonesia ke Premier League atau Serie A, pasti duitnya ada di situ ya. Jadi ya, saya percaya banget di dalam potensi di Indonesia. We were in Spain for 2.5 years, so it's good here. We come here for playing football and to become the professional football player. Setelah itu singkat cerita saya kenal dengan salah satu agen dan dia bawa saya untuk trial di Valladolid di Spanyol bersama 3 teman saya dari Jakarta juga, dan alhamdulillahnya kita bisa keterima di Valladolid Foundation, yaitu Real Valladolid. Kalau kalian tahu itu adalah salah satu tim tertua di Spanyol yang saat ini dimiliki oleh Ronaldo da Lima, yaitu sejarah ya untuk orang Indonesia bisa main di Real Valladolid Foundation. Kelebihannya kalau kita bisa main di Liga Spanyol di youth itu akan tercatat di data kita. Let's say ada talent scout yang melihat kita, dia cuma tinggal taruh nama kita, nanti muncul semua data kita. I think here is more powerful, more technical, so it's good. Yeah, we learn a lot from Croatian people. Saya bilang ke anaknya, bedanya dari kamu dan orang Brazil, Argentina, Inggris, nggak ada. Jadi kalau saya bisa berjuara dan kerja berat, you juga bisa. Yang terpenting anak kita bisa mewakili, bahkan bisa mendunia bersama Barati, itu sudah cukup bagi saya. Semoga saya diminati oleh tim-tim lain dan diberi semangat dengan terus maju, harus meningkatkan perform ini. Amin. Terima kasih adik-adik sudah datang ke Barati Cup Bali 2024. Terima kasih kepada para pelatih yang sudah menemani. Dan terima kasih kepada semua orang tua. Tanpa kalian semua, Barati 2024 tidak terlaksana. Terima kasih semuanya.